Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau seperti yang sudah kalian lihat di judul, aku mau membahas tentang gimana caranya mendapatkan pekerjaan atau gimana sih kerja kalau kita udah pakai cadar gitu kan. Kenapa aku mau bikin video ini? Karena ternyata banyak banget yang nanya di video aku yang ini. Ternyata banyak banget yang nanya gimana caranya, gimana kalau udah pakai cadar kerjanya gimana gitu, pokoknya gitulah. Jadi ini ada salah satu komen mewakili semuanya. Terus kalau mau kerja tapi udah bercadar gimana kak? Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas itu gimana caranya kerja kalau kita udah pakai cadar dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke videonya, aku mau pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan klik loncengnya supaya aku bisa makin semangat bikin video yang bermanfaat ataupun menghibur buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf, mohon maaf karena udah jarang banget bikin video karena waktu aku sudah tersita untuk Arka semua anak aku. Dan aku minta maaf juga kalau berisik karena aku cuma bisa di waktu ini untuk bikin videonya karena rumah aku rame banget anak kecil. Jadi ya mohon dimaklumin aja, semoga suara aku ini jelas untuk kalian dengar. Oke, langsung aja ke intinya, gimana kalau kita udah pakai cadar kerja. Gimana kerja kalau kita udah pakai cadar gitu kan. Oke, nggak dipungkiri memang ini adalah pertanyaan momok semua wanita yang lagi ingin, lagi pengen, lagi udah niat ataupun baru pakai cadar. Jadi kepikiran gimana nih caranya kerja untuk menghasilkan uang, yang jadi tulang punggung keluarga gimana, yang untuk uang jajan sendiri gimana, untuk bantu orang tua gimana. Jadi pertanyaan kan, jadi momok lah. Pokoknya semua wanita kalau udah pengen pakai cadar pasti mikirin itu. Dan begitu pun juga aku juga mikir gimana ya kemarin waktu dulu sebelum aku pakai cadar, pas aku baru pengen atau niat atau baru mau pakai cadar, aku tuh mikir gimana ya caranya aku bisa kerja, bisa menghasilkan uang tanpa harus membuka cadar aku gitu. Jadi teman-teman, kita balik lagi dulu ke hakikatnya. Udah aku jelasin di video ini. Kalau cadar itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Kita bisa cari kerja yang tetap syar'i. Kalau memang tidak diperuntukkan untuk memakai cadar, ya udah kita nggak usah pakai. Tapi kak diusahakan di tempat yang kebanyakan wanita gini misalnya, maksudnya ngelamarnya di toko-toko baju muslimah, ya entah yang gede atau yang biasa di toko-toko gitu. Ya mau gimana, kalau kalian memang kekeh mau kerja ya begitu maksud aku. Atau kalian cari kerjanya di masjid, di tempat ngaji gitu, insya Allah boleh sama ustadznya gitu. Terus kalian itu nggak usah ragu sama janji Allah gitu. Tapi Allah lihat juga loh niat kita untuk bercadar itu apa, lillahi ta'ala atau cuma untuk fashion atau untuk apa. Nah, kalau kalian sudah niat lillahi ta'ala karena Allah, ya Allah aku ingin menjalankan sunnah, aku ingin menutup diriku, aku ingin ini. Insya Allah ada aja jalannya. Allah akan kasih rezeki dimanapun itu, bagaimanapun caranya. Allah nggak akan kehabisan cara untuk memberi kalian rezeki. Oke? Jadi yang pertama sih udah niat, lakuin dan jangan ragu karena rezeki itu Allah yang ngatur gitu. Dari manapun cara, bagaimanapun, dari manapun, insya Allah kalau kita niat lillahi ta'ala, Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Yang penting lakuin aja dulu, percaya sama Allah gitu. Nah, kalau aku dulu, aku ceritain pengalaman aku biar jadi gambaran untuk kalian. Aku dulu adalah penari tradisional, penari yang ngejob tiap Sabtu Minggu untuk di kondangan orang. Nah, itu pekerjaan aku. Aku masih buka tutup jilbab dulu untuk pekerjaan, tapi kalau pergi keluar aku pakai jilbab untuk pekerjaan aja gitu. Akhirnya setelah aku pengen pakai cadar, aku mikir ini pekerjaan ini
bener-bener nggak bisa untuk aku lakuin lagi setelah aku udah pakai cadar nanti gitu kan. Jadi harus aku mikir matang-matang untuk ngelepasin ini, padahal itu hobi yang dibayar, hobi aku yang dibayar gitu. Jadi aku mikir semikir-mikirnya, ya udah deh, nggak apa-apa, aku lillahi ta'ala, aku karena Allah, aku pakai cadar karena Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan yang lebih baik lagi. Dan pada saat itu memang aku lagi ngajar ngaji juga sih, sambil nari sambil ngajar ngaji. Dan setelah itu aku diuji dengan aku diterima kerja. Aku waktu sebelum aku hijrah, sebelum aku pakai cadar, aku tuh ngelamar kerja di, aku sebutin aja, aku ngelamar di Wardah Kosmetik. Dan ternyata setelah aku baru 3 hari pakai cadar, aku diuji dengan aku ditelepon dan diterima untuk kerja. Itu kayak, ya ampun, bimbang banget. Ini aku mau nerima dengan melepas cadar aku, atau aku melepaskan janji aku sama Allah untuk pakai cadar istiqomah gitu. Jadi akhirnya aku lepaskan. Gimana dong? Biasanya orang kalau udah dapat pekerjaan itu seneng banget, orang dapat pekerjaan itu alhamdulillah, dan aku melepaskannya karena Allah. Insya Allah akan ada rezeki yang lebih baik, atau ada aja pasti rezeki dari Allah untuk aku yang udah insya Allah lillahi ta'ala pakai cadar untuknya gitu. Dan lambat laun sesingkat itu Allah berikan rezeki nikmat untuk aku, yaitu dengan aku jualan. Dan kebanyakan wanita-wanita bercadar itu jualan. Nah, jualan apa aja pokoknya, yang penting halal. Makanan, minuman, aksesoris, gamis, dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, jadi aku waktu itu dikasih jalan oleh Allah untuk jualan aksesoris, karena aku punya modalnya cuman untuk membuat aksesoris hijrah kayak handshop, cadar, yang jelas aku pakai. Jadi aku bisa mencontohkan untuk orang-orang gitu. Jadi akhirnya aku dimudahkan oleh Allah untuk berdagang, dan itu pun sunnah ya kan. Aku dimudahkan, akhirnya lama-kelamaan banyak yang tahu sama toko online kecil-kecilan aku itu akhirnya. Dan nggak tahu kenapa ya ini bukan kebetulan, karena ini benar-benar pasti rencana Allah. Aku yakin itu rencana Allah, aku yakin itu adalah rezeki dari Allah. Nggak tahu kenapa setiap hari banget itu pasti ada yang beli. Aku nggak tahu kenapa, kayak, tapi diiringi dengan doa ya. Setiap kita setelah sholat, dimanapun kita berada, kita berdoa gitu. Aku berdoa terus supaya kalau memang rezeki aku, lancarkanlah usahaku gitu. Aku minta sama Allah begitu. Dan nggak tahu kenapa pasti kenapa aku bisa mastiin, karena udah terjadi ya, setiap hari banget ada aja yang beli. Paling dikit 1, paling banyak itu 5 orang, 6 orang. Aku COD, aku kirim, atau aku apalah pokoknya dengan cara online shop aku, itu nggak usah dibahas. Pokoknya ada aja. Dan aku yakin itu adalah Allah semua yang udah ngatur semuanya. Nggak mungkin, nggak ada yang kebetulan gitu. Pokoknya aku, ya ampun, terima kasih ya Allah gitu. Aku ngelepasin pekerjaan aku, hobi aku, demi aku istiqomah pakai cadar. Alhamdulillah aku diberi jalan untuk berdagang. Nah, dari situ aku senang dunia dagang. Enggak sih, sebenarnya aku dari dulu banget, emang dari SD sih aku seneng banget jualan sebenarnya. Tapi pada saat itu kan aku nggak jualan lagi, jadi aku kayak dimudahkan aja untuk berdagang lagi gitu. Nah, setelah itu aku nikah, dan aku dimudahkan lagi untuk buka usaha sama suami aku, yaitu minuman. Pokoknya, dan minuman itu yang ngurus aku, suami aku kerja, tetap aku yang ngurus gitu. Jadi pekerjaan itu nggak harus bergantung sama orang lain loh. Dan kita untuk jualan itu nggak harus tuh kita kasih harus punya modal segini. Menurut aku nggak harus begitu jualan. Kita buka toko gini nggak harus begitu menurut aku. Ya kita, misalnya kita bisa sistem PO, bisa kita minta transfer dulu, yang penting kita amanah.
sistem PO atau kita apa ya, yang sesuai dengan budget kita. Kita ada budget 100.000, ya udah satu-satu dulu aja. Kalau aku dulu jual handshake dulu, belum cadar, belum kaos kaki dan aksesoris lain, belum, cuma handshake. Dan itu pun karena aku mau beli, jadi aku mau beli terus aku lebihin, terus aku jual, terus laku. Itu loh awal mulanya. Jadi aku percaya banget bahwa Allah itu gak akan memberi kita susah kalau kita mau meninggalkan meninggalkan apapun pekerjaan yang gak sesuai dengan syariat karenanya gitu. Dan gimana cara cari kerjanya? Ya itu tadi, salah satunya boleh kalian kalau memang nggak ada jiwa dagang, kalau memang nggak ada ya kalian bisa itu tadi ngelamar kerja di masjid untuk ngajar ngaji, insya Allah boleh. Kalau nggak toko. Nah, kita balik lagi ya, balik lagi ke hakikatnya, cadar itu sunnah. Kalau memang butuh banget pekerjaan, gak ada jiwa dagang, ya udah cari kerjanya yang masih tetap nutup aurat gitu loh teman-teman. Gak apa-apa nggak pakai cadar, habis itu pakai cadar, habis itu di luar dari pekerjaan pakai, terserah kalian, karena itu sunnah. Kalau kalian meyakini sunnah nggak apa-apa, insya Allah ya. Nah, jadi kalian bisa ambil pengalaman aku kemarin dagang, sumpah aku bener-bener cuma dagang aja, dan nggak tahu kenapa juga aku tuh merasa cukup untuk aku sendiri, dan aku juga bisa kayak ngasih jajan aja tuh sama orang tua. Ngasih jajan ya, belum bisa ngasih apa-apa, mohon maaf. Nah, jadi aku juga bisa ngasih jajan-jajan aja untuk orang tua aku. Yang penting kan aku nggak membebani mereka gitu aja sih. Nah, jadi itulah yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada kebaikan, ada jawaban untuk kalian yang udah bertanya tentang ini. Dan aku nggak bisa menjawab yang lain-lain gitu, karena menurut aku juga kesusahan kemarin cari kerja. Apa yang bisa pakai cadar? Nggak ada yang bisa gitu. Dan aku mikir juga di mana kerja yang bisa harus pakai rok gitu. Nah gitu. Jadi ya udah, mana yang terbaik untuk kalian jalankan, niatkan semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Insya Allah akan kasih yang terbaik untuk kalian. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya yang sudah mau melangkah ke jalan yang lebih baik karenanya. Oke? Selamat teman-teman semua yang mau hijrah, yang cari pekerjaan. Semoga kita diberi jalan untuk apapun itu, untuk Allah kasih rezeki. Oke? Sekian dulu video aku kali ini, semoga bisa memberikan informasi lebih. Kalau kalian suka, kalian like video ini, tersebar video ini ke seluruh sosial media kalian, dan komen juga di bawah aku mau bikin video apa lagi. Thank you for watching, see you.